Halo, selamat siang sahabat subscribe semua. Jumpa lagi di channel saya Ajroil Creator. Kali ini kita akan memantau cacing kita di minggu yang ke-6. Untuk minggu yang ke-6 ini kita pantau untuk cacing. Alhamdulillah sahabat, terlihat kemajuan walaupun agak sedikit lambat ya. Tapi saya cukup puas karena melihat di sini banyak sekali anak-anak yang baru, telur-telur yang baru. Untuk minggu yang ke-6 ini saya rasa untuk perkembangan anak dan telur cukup bagus. Tinggal kalau saya targetkan, kalau riset yang pertama ya, yang dulu itu kan 3 bulan lebih ya untuk mencapai hasil yang maksimal. Untuk yang sekarang saya akan targetkan minimal 2,5 bulan atau sampai 3 bulan ya. Jangan sampai panjang seperti yang riset yang pertama. Mudah-mudahan ya bisa tercapai. Nah, untuk perkembangan yang ini saya targetkan cukup. Di sini saya akan memberikan pakan ampas tahu murni tanpa proses fermentasi gitu ya. Cukup cukup mudah, tidak harus memfermentasi. Nah, untuk yang sekarang kan menginjak 6 minggu, maju ke minggu ke-7, akan menerapkan pola pakan yang berbeda, tapi tetap tidak difermentasi. Karena kalau saya melihat di sini untuk pertumbuhan anak dan telur cukup bagus, tinggal kita proses pendewasaan. Bagaimana caranya supaya agar nanti anak tidak menghilang, karena banyak kasus ketika sudah menjadi anak dan sudah hidup tumbuh dengan panjang dari 2 sampai 5 mili cukup banyak, tapi ketika proses pendewasaan jadi hilang. Nah, saya di sini akan coba menerapkan pola pakan yang berbeda. Untuk kedepannya simak terus videonya, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Ini tetap masih dalam proses riset. Bagi teman-teman jangan dulu ikut dengan pola yang sama, takutnya nanti gagal terbawa gagal gitu ya sahabat ya. Oke, kita lihat di sini cukup bagus. Saya menyeting atau mengamera yang ini saja, jadi mudah dalam pemantauannya. Kalau terlalu banyak kesana kemari untuk pemantauannya sulit. Jadi sahabat bisa membedakan per minggunya. Tuh, ini kan sudah cukup bagus, alhamdulillah ya sahabat. Tuh cukup bagus. Untuk yang bawahnya tuh sahabat bisa lihat sendiri, cukup memuaskan lah. Walaupun memang pertumbuhannya saya sedikit agak kecewa karena agak lambat, tidak sesuai target yang saya harapkan ya. Saya ingin lebih mempercepat dari riset yang pertama. Intinya semua riset ini adalah perbaikan dari riset-riset sebelumnya gitu, diambil yang terbaik. Malah banyak teman-teman yang ngomong, kenapa Kang padahal udah ketemu gitu ya dari riset yang pertama, kenapa mesti riset lagi? Ya di sini kan saya mencarinya yang maksimal. Nah, kita lihat yang sebelah sananya. Nah, ini yang sebelah kirinya. Tuh, lihat sahabat. Wah, cukup bagus. Alhamdulillah. Tuh, bisa dilihat. Memerah. Semua memerah, tapi ini belum dewasa. Masih anak-anak. Tuh, lihat semua memerah. Alhamdulillah. Hampir 70% tertutup semua oleh anak dan telur. Tuh. Cukup bagus untuk perkembangan di minggu yang ke-6 ini. Oke sahabat, seperti biasa saya akan coba menjawab dari beberapa pertanyaan. Baiklah sahabat, untuk pertanyaan yang pertama datang dari Habibur Rahman Abib ya. Habibur Rahman Abib, numpang tanya bosku, ukuran cacing sutra saya kok besar-besar semua ya bos, kayak cacing tanah besarannya. Oke, buat
Kang Habibur Rahman Habib, nanti semuanya akan terjawab ya. Terus berikutnya ada yang menghubungi saya lewat WhatsApp. Entah siapa namanya ya, tidak ada namanya. Dia mengirimkan sebuah foto. Ini dia fotonya. Ini cacing sutra bukan bosku? Nah, itu pertanyaannya. Dan dia mengirimkan juga beberapa foto lainnya. Nah, ini dia foto-fotonya sahabat. Foto dia menghubungi saya malam-malam, mungkin dia juga memotonya langsung. Nah, kita perbesar gambarnya. Nah, ini gambar cacingnya, pakannya kayaknya ampas tahu difermentasi sepertinya ya. Kita perbesar lagi untuk yang, nah ini dia. Memang betul ukurannya besar-besar sahabat ya. Sebesar cacing tanah. Kalau di saya ini namanya cacing tanah. Cacing lumpur sahabat, biasanya dicari untuk mancing. Ini jenisnya bukan jenis cacing sutra. Itu biasanya di ujungnya itu, di ekornya seperti banyak bulu-bulu itu, seperti itu ya sahabat ya. Nah, jadi sahabat, sebelum kita budidaya cacing sutra, kita harus kenali dulu ya cacing sutra yang akan kita budidayakan. Nah, jadi setelah saya lihat dan perhatikan, yang si akang siapa yang namanya jauh di sana, jadi kebanyakan cacing yang besarnya. Kalau saya sebutkan cacing, bisa dilihat di sini, ini cacing sutra asli real. Nah ini, tapi di balik semua cacing sutra ini ada salah satu cacing yang ciri-ciri fisiknya itu dengan mempunyai ekor ekornya itu seperti berbulu ya. Berbulu sangat merah ekornya itu. Kalau kita ambil cacing itu, bukan cacing sutra seperti yang ini sahabat. Nah, tapi yang ini nih. Oke, saya ambil ya. Saya perlihatkan. Nah, ini cacingnya, salah satunya ini. Tuh. Sahabat bisa lihat sendiri, ini bukan cacing sutra. Kalau saya menyebutnya di sini, ini adalah cacing lumpur atau cacing sawah ya. Ini tubuhnya itu besar ya, tuh sangat besar ini tubuhnya sahabat. Ekornya itu seperti kayak berbulu. Kalau dalam air itu menggebur seperti berbulu. Kalau dalam air itu. Nah, ini dia sahabat nih. Tuh, cacingnya besar. Dan dibanding anak ikan itu jauh berbeda. Jadi bagi si akang yang jauh di sana yang bertanya, kok cacing sutra saya besar-besar, itu bukan cacing sutra. Kalau menurut saya, nggak tahu ya, bahasa alamiahnya apa atau bahasa biologinya apa. Yang jelas saya menyebutnya ini di sini cacing lumpur ya. Tuh, kalau kita simpan dalam air, dia mempunyai ekor yang seperti itu. Ekornya itu seperti banyak bulu-bulunya gitu. Nah, yang cacing sutra asli itu yang ini. Walaupun sudah dewasa, tetap tubuhnya sebesar benang. Cuma perbedaannya dari tubuhnya itu agak panjang. Nah, ini cacing sutra asli. Tuh lihat sahabat tuh. Itu ekornya itu. Nah, ekornya itu seperti berbulu tuh. Bisa lihat sahabat. Seperti berbulu. Nah, itu bukan cacing sutra. Itu sangat sulit untuk pakan bagi ikan yang baru menetes. Jangankan untuk memakannya, tubuhnya pun lebih besar beberapa kali lipat dibanding tubuh ikan atau lelenya sendiri. Nah, jadi sebelum budidaya cacing sutra, ada baiknya sahabat subscribe semua yang ingin belajar budidaya cacing sutra, kenali dulu tekstur dari si cacing sutranya ini. Nah, itu tuh lihat, ini bukan cacing sutra ya. Nggak tahu bahasa biologinya apa, tapi yang jelas kalau menurut saya ini cacing lumpur. Biasanya banyak di sawah, di pinggiran kolam juga banyak. Oke, seperti itu sahabat. Mungkin pengetahuan saya cukup terbatas, tapi saya menyimpulkan bahwa untuk cacing sutra ini yang real itu yang seperti ini ya. Tubuhnya berruas-ruas dan tidak besar, hanya sebesar benang ya. Tapi kalau yang ini
positif cacing lumpur. Jadi kalau banyak cacing lumpurnya biasanya ikut menyatu dengan kloninya sahabat ya, seperti itu, dengan kloni cacing sutra. Nah itu juga berkembang biak, dan kalau menurut saya itu merugikan kalau untuk budidaya cacing sutra, karena ini tidak bisa dimakan oleh ikan yang baru menetes. Nah tuh bisa dilihat ya sahabat, ini ada salah satunya. Nah yang ini ekornya itu seperti ada bulu-bulunya tuh, padahal ini bukan cacing sutra. Nah yang cacing sutra yang ini tuh, ini cacing sutra sampai dewasa pun ukurannya tetap segini tuh, seperti itu ya sahabat ya. Tuh ini cacing sutra sampai dewasa pun ukurannya tetap segini, kecil-kecil. Oke sahabat, sampai di sini dulu perjumpaan kita di pemantauan minggu yang ke-6 ini. Nantikan video-video saya berikutnya di waktu ke depan ya, pemantauan dari waktu ke waktu dan pola apa yang nanti saya akan terapkan untuk pemberlakuan proses pendewasaan cacing sutra yang baru panjang 2-5 mili ini ya sahabat. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan terus berkarya.